Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dari rumah ke masjid ini, pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah pada sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjut kembali kajian kita, yakni kita memasuki masih di surat Al-Baqarah ayat 47. Quran surat Al-Baqarah ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita malam ini bisa bertadarus ayat 47 sampai ayat 49. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah sabar dan sholat, di mana kata Allah, mintalah kalian pertolongan, sarananya adalah dengan sabar dan sholat.
Jadi ketika kita meminta pertolongan kepada Allah dalam hidup ini Bapak Ibu, itu sarananya pertama kita meminta dengan amal-amal soleh. Tentu amal soleh itu harus dikerjakan dengan sabar. Yang kedua, setelah kita beramal soleh dilaksanakan dengan sabar, maka kemudian kita kuatkan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu akan terasa berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kemarin sudah ya. Jadi sholat itu Bapak Ibu yang menjadi sarana untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata walaupun terlihat ringan, itu menjadi sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pertanyaannya, siapakah orang yang khusyuk? Kemarin kita sudah dapatkan informasinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, orang yang khusyuk itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang yakin bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yakin berjumpa dengan Allah, berarti apa nih Pak? Ya kita akan menemui ajal. Kita ini semua akan mati Pak. Ada yang cepat matinya, ada yang lambat, ada yang panjang umurnya, ada yang pendek. Nah, urusan hidup dan mati, mau panjang maupun mau pendek umurnya, itu bukan urusan kita Bapak Ibu. Karena kata Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi Allah menciptakan hidup ataupun kehidupan, Allah menciptakan mati ataupun kematian, itu memang sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi itu adalah menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adanya hidup dan mati yang diberikan kepada kita manusia itu adalah sesuatu yang Allah jadikan sebagai ujian. Supaya apa? Kita nih yang dikasih hidup juga kita diingatkan bakal mati. Maka dengan adanya hidup yang diberikan kesempatan, ada yang 50 tahun, ada yang 60, ada yang 70, bahkan ada yang 20 gitu kan, bahkan masih kecil sudah mati. Itu semua tidak lepas supaya menjadi bala, menjadi ujian, supaya kita menjadi orang-orang yang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Maka orang yang khusyuk dalam beramal sholat, salah satunya dia adalah orang yang betul-betul yakin bahwa dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalahnya nih Pak, keyakinan bahwa kita ini akan menghadap Allah ini sesuatu yang agak sulit juga. Kita ini banyak lupanya ya Pak. Apalagi kalau hidupnya senang, tentram, damai, makan enak, tidur nyenyak, duit banyak, wadah. Nggak bakalan tuh inget mati tuh Pak. Bisa-bisa kalau datang malaikat kita sogok aja gitu kan. Nih jangan dulu ada juga yang bilang katanya kalau datang malaikat bilangin aja jangan dulu diambil saya, kenapa masih banyak hutang gitu. Misalkan. Nah, jadi manusia itu masalahnya ketika ia itu mengingat bahwa dirinya itu akan berjumpa dengan Allah, ini yang susah. Nah ya, susah. Karena banyak orang itu kalau lagi sakit Pak, putus asa dia, pengen cepat mati biasanya. Tapi kalau sudah sehat dari penyakitnya,
paling takut mati. Itu luar biasa manusia ya. Nah, kalau kita meyakini saja bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, menanamkan kepada diri kita agak susah. Kalau susah, nanti dampaknya apa? Susah pula kita ini khusyuk di dalam beribadah sholat. Makanya ini perlu latihan, Pak. Nah, jadi sholat itu walaupun malas-malas harus dipaksa. Ya nawa itu paksain nggak apa-apa, paksa aja gitu kan. Nanti lama-lama diluruskan hatinya. Kalau sudah lurus, maka dia akan menjadi orang yang takut kepada Allah, orang yang khusyuk kepada Allah dalam sholatnya. Maka mulailah di situ ternyata sholat itu adalah nikmat. Bagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ju'ilat qurratu aini fi sholat." Nabi itu kata Nabi mengatakan dijadikan bagi diriku itu menjadi tenang ketika melaksanakan sholat. Jadi Nabi itu kalau sholat tenang, itu tandanya apa? Sudah khusyuk benar. Jadi kalau kita nih Pak bisa sholat maghrib dengan tenang, bisa sholat isya dengan tenang, zuhur dengan tenang, asar dengan tenang, apalagi subuh, jempling kan kalau subuh Pak, sepi gitu kan. Saya belum pernah nih sholat subuh di Al-Kausar, nanti saya safari deh. biasanya ya masjid segede gini, masa sih kalau Jumatan penuh ke atas, masa subuh nggak penuh gitu kan? Agak aneh ya. Agak aneh apa agak aneh itu Pak? Oke. Jadi orang yang khusyuk dalam sholatnya kata Allah adalah orang yang selalu mengingat dirinya akan berjumpa dengan Allah. Kapan waktunya itu rahasia Allah. Nah, wa annahum ilaihi rajiun, dan dia yakin bahwa semua manusia itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana tuh? Jadi kita ada proses, Pak. Kalau mau masuk surga itu nggak langsung masuk surga. Tapi apa? Kalau kita mati, transit dulu tuh. Di mana transitnya? Yaumul Ba'ats. Kita menunggu dulu tuh. Menunggu di mana? Di alam kubur. Jadi alam kubur itu adalah alam penantian, ngantri di situ. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang sudah meninggal duluan itu, semuanya ngantri di mana? Di alam kubur semua. Jadi belum bisa masuk surga, belum bisa masuk neraka. Tapi di situ ada yang namanya taman-taman surga, ada yang namanya taman neraka alias siksa kubur, nauzubillah. Nah, disinilah Bapak Ibu, kalau kita selalu mengingat kematian, kita selalu mengingat bahwa kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu daripada ingatan tersebut bisa memberikan semangat kita untuk beribadah. Salah satunya adalah ibadah sholat. Yang keduanya dalam hidup keseharian, seberapapun beratnya beban hidup, kalau kita yakin bahwa akan berjumpa dengan Allah, maka kehidupan dunia ini akan terasa ringan. Seberat apapun tuh ujian yang kita hadapi di dunia ini, insya Allah akan dihadapi dengan sabar. Inilah Bapak Ibu, maka kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun ila alal khasyiin. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke ayat 47 surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israil, ingatlah oleh kalian. Apa itu yang diingat? Nikmati, kata Allah. yakni nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Di sini Pak, perintahnya adalah uzkuru, untuk mengingat
atau bahasa lainnya menghitung-hitung, walaupun kita tidak bisa menghitung banyaknya nikmat Allah. Yang pertama, kemarin kembali diserukan kepada Bani Israel. Kenapa yang disebutkan di situ adalah kakek moyangnya? Wahai cucu Bani, misalkan cucu Israel. Kenapa Israelnya yang disebutkan? Karena Israel itu adalah orang yang saleh, yakni Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub ini luar biasa, Pak. Beliau seorang nabi, ya. Beliau sangat taat kepada Allah. Tentu beliau adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengingatkan anak cucunya, bani-baninya, maka Allah mengingatkan bagaimana kakek moyangnya yang begitu saleh, begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilandaskan kepada itu. Kata Allah, wahai Bani Israel, wahai anak cucunya Yakub yang soleh, udzkuru, kata Allah, ingatlah oleh kalian, ya, nikmatku allati an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kalian. Kira-kira Pak, nikmatnya yang diberikan kepada Bani Israel itu nikmat apa ya? Banyak Pak. Ya, yang terbesar nikmat bagi Bani Israel apa Pak? Diutusnya para nabi dan rasul dari garis keturunan Israel ini. Paling banyak lagi, ya. Nabi Yakub ke atas, Nabi Ishak ke atas lagi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim balik lagi ke bawah, Nabi Ishak, Yakub lagi menurunkan Yusuf, terus ke bawah. Dan paling banyak diturunkan para nabi dan rasul itu kepada Bani Israel sampai Nabi Isa alaihi salam. Luar biasa Pak. Jadi banyak sekali itu yang namanya nabi-nabi dari Bani Israel. Itu adalah nikmat. Kenapa nikmat? Karena dengan para nabi dan rasul yang diutus kepada suatu bangsa, maka bangsa itu akan terjaga sehingga mereka bisa selalu mendapatkan bimbingan untuk hidup sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat terbesar juga bagi kita nih Pak, bukan nikmat iman Islam. Terbesar itu sebetulnya nikmat diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang udah masuk belum bulan ini? Udah. Saya nggak lihat-lihat bulan. Tahunya Safar aja ya. Ternyata sudah Rabiul Awal ya. Nah, jadi nikmat terbesar yang diturunkan kepada kita secara umum nih di akhir-akhir zaman itu adalah ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad diutus kepada manusia merupakan nikmat terbesar khususnya bagi kita? Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad, manusia bisa tahu Pak, bagaimana memiliki akidah yang benar, bagaimana memiliki cara ibadah yang benar, bagaimana bisa memiliki akhlak yang mulia. Itu semua karena bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita kalau udah mendengar ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa Pak. Kita ini bersyukur. Apalagi kita bisa mengenal Islam, memiliki keimanan yang mantap. Maka sangat disayangkan kalau orang sudah mengenal Islam, sudah masuk Islam, apalagi dikenalkannya dari bapak ibunya, karena bapak ibunya Islam, berarti Islam turunan. Kita ini kebanyakan Islam turunan, ya. Dari orok itu sudah Islam. Bahkan kalau sekarang kan kalau anak berjel langsung diazani. Pak, sini Pak, ada apa? Azanin anaknya, diazanin. Komatin. Kan anak dia apa tuh? Diperkenalkan tuh dengan azan, dengan qomat. Ya, intinya buat apa? Supaya mereka itu kalau sudah besar nanti ya telinganya jangan ketutup kalau dengar azan.
Dari orok diazanin, sudah gede, telinganya sudah terbuka, masih apa Pak? Masih nggak dengar. Kalau dengar azan, ya dengar mah dengar, tapi dengarnya kejauhan katanya. Makanya Pak, rumahnya jangan di bawah toa, rumahnya jauh di depan toa, biar kedengeran. Biasanya yang jauh-jauh itu kedengeran. Hayal sholat. Alhamdulillah, ada waktu untuk beribadah lagi, menghadap Allah lagi. Tapi kalau yang di bawah toa rumahnya, hayal sholat, sono suaranya. Yang di bawah nggak kedengeran. Makanya nggak aneh Pak, yang datang ke masjid itu jauh-jauh. Yang deket-deket sama masjid, kalau bisa mah, kalau sholat di kamar aja ya. Oke. Nah, jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat-nikmat yang diberikan. Nah, dalam hal ini adalah kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu diberikan nabi dan rasul yang begitu banyak, Pak. Harusnya kalau diberikan nabi dan rasul yang begitu banyak kepada bangsa itu, maka bangsa tersebut tentunya bangsa yang terbimbing terus hidupnya. Dia bisa memiliki akidah yang mantap, ibadah yang baik, akhlak yang mulia dan sebagainya. Nah, tapi karena terjadi banyak penyimpangan di kalangan mereka, maka diingatkanlah dengan kata seru tadi. Wahai Bani Israel, wahai anak cucu Yakub yang soleh, ya, ingatlah oleh kalian tentang nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kalian. Maksudnya apa? Supaya kalian menjadi orang yang pandai bersyukur, orang yang bisa menjalankan apa yang dicontohkan oleh kakek moyang kalian. Nah, itu dia. Maka kata Allah, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan aku, kata Allah, telah mengangkatmu, telah memberi kemuliaan kepadamu itu di atas bangsa-bangsa lain pada zaman kalian. Nah, Bapak Ibu, kalau ada bahasa wa anni faddaltukum 'alal alamin, bahwasanya Allah telah melebihkan kamu atas segala bangsa di zaman itu, maksudnya apa? Bukan Bani Israel itu punya darah yang mulia. Tahu darah lah, kan kalau di bahasa kita mah ada darah merah ya, ada darah biru. Jadi beda, ada yang biasa, ada yang VIP darahnya gitu ya. Nah, jadi mereka itu terjebak, Pak, ya. Terjebak ketika kata Allah, sesungguhnya aku telah melebihkan kalian di atas yang lain. Maka mereka itu merasa bahwa diri mereka adalah bangsa yang terpilih oleh Allah, mulia dengan sendirinya, punya darah yang mulia dibandingkan dengan yang lain. Padahal bukan itu maksudnya. Maka di kalangan mereka itu banyak terjebak dengan bangganya terhadap apa? Terhadap nasab dan keturunan. Yo, kieu aing darah biru, bapak aing seorang naon. Jadi yang disebutkannya itu bapak-bapaknya. Saya ini golongan apa gitu. Saya ini bapak saya ke atas ini seorang syekh, seorang apa gitu. Jadi bangga kepada itu. Padahal ya, maksud bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, melebihkan kalian di atas yang lain, maksudnya apa? Karena kalian itu telah diturunkan kepada kalian para nabi dan rasul. Supaya apa? Supaya kalian tetap dalam ajaran yang benar, sesuai dengan apa yang dibawa oleh nabi dan rasul, memiliki akidah yang baik, ibadah yang baik, maka itulah yang membuat kalian ditinggikan kedudukannya di atas yang lain. Nah, ini pelajarannya buat kita juga, Bapak Ibu.
Umat Islam juga sama, diingatkan sama Allah kan kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Oh, Islam itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Ada yang bangga nih, begini-begini saya Islam kuntum khaira umat. Itu sebetulnya apa? Mengingatkan. Fadl Tukum juga mengingatkan bahwa bernilainya engkau bahasanya, ditinggikannya derajat engkau bahasanya bukan karena darahnya, bukan karena golongannya, bukan karena turunannya, tapi ditinggikannya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu memegang ketauhidan. Nah, ini Pak. Makanya bersyukur sekali lagi nih Pak. Kalau kita sudah Islam, sudah beriman, sudah beribadah dengan benar, ini nikmat terbesar Pak. Inilah sebetulnya yang membuat kita itu punya kedudukan yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menilai kita itu dari golongannya, dari turunannya, dari bapaknya, dari jabatannya, dari fisiknya. Allah hanya menilai atqakum, yang membuat kita mulia atqakum, yang paling bertakwa. Nah, orang yang bertakwa tentu orang yang menjaga ketauhidan dalam hidupnya. Nah, masalahnya Pak, ketauhidan ini sekali lagi gampang nggak nih kita pegang? Waduh, kalau lihat hadis, kata Nabi, di zaman sekarang ini, nih khususnya di ujung-ujung, di akhir-akhir zaman, memegang tauhid itu kalqabidhi alal jamri. Jamri itu apa sih? Bara api. Jadi orang yang memegang tauhid nih di ujung-ujung di ujung-ujung zaman, di mana penyesatan sudah banyak, ya, kadang halal dan haram agak bureng gitu ya. Apalagi Pak, antara syirik dengan tauhid nyaru-nyaru, kita kadang bingung. Mana yang jelas, mana yang subhat, kita juga bingung di zaman sekarang ini. Karena serba terbulak-balik. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan, riuh teta urusan. Nah, maka kata Nabi, awas nih. Nanti akan ada suatu zaman itu di mana manusia memegang akidah itu, memegang ketauhidan, itu ibarat memegang bara api. Maksudnya apa? Kalau dipegang tuh bara api melepuh tangan orang, wow, panas kan? Siapa yang kuat megang bara api? Megang satenya aja kita nggak kuat kalau langsung ya, apalagi baranya. Bara api dipegang nggak kuat. Kalau dilepas, berarti akidah kita lepas pula. Berarti menunjukkan bahwa berpegang teguh untuk supaya apa? Kita memiliki akidah yang kuat itu di zaman-zaman akhir zaman ini sangat berat Pak. Nah, ternyata akidah inilah, ketauhidan inilah yang membuat kita bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau membahas kitab tauhid itu ada tuh pembahasan tentang siapa yang menjalankan tauhid dalam hidupnya, itu nanti ada hadisnya itu. Salah satunya hadis di dalamnya itu menyatakan ada 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak dihisab, tidak diazab. Enak bener itu Pak. Jadi kalau misalkan ngantri masuk surga, yang lain harus ditanya A, B, C, D, E, F, G, H, ya, ngantri lagi itu bertahun-tahun mungkin, bahkan disebutkan khamsina alfasana, sampai 50.000 tahun rasanya satu hari. Itu luar biasa. Ada umat Nabi itu yang langsung rasuk dengan 70.000. Makanya ya ternyata apa? Salah satunya yaitu memiliki akidah yang kuat, menjalankan tauhid dalam kehidupan sehari-hari.
Ternyata menjalankan ketauhidan dalam hidup ini ternyata berat, Pak. Disinilah kita kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anni fadhaltukum 'alal alamin. Dan aku meninggikanmu, ya, memuliakanmu di atas yang lain itu karena apa? Karena kalau kalian berpegang kepada tauhid melalui bimbingan para nabi dan rasul, itulah yang membuat kalian mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini, Pak, dalam hidup, kalau kita tahu, kita ini kan diajarkan supaya cerdas. Apa sih yang menjadi moto hidup ini? Apa sih yang mau kita raih dalam hidup ini? Nah, bagi orang yang beriman itu meraih cita-cita itu bukan hanya di dunia setinggi langit, ya, malah lepas dari langit malahan. Kita bagaimana punya kebahagiaan dari mulai dunia sampai akhirat. Kita ini kalau di dunia apa dikejar-kejar kesenangan, sementahun ya. Senang itu sementahun kan ya. Kadang tahun ini senang, usahanya lagi naik, tahun harap nambruk. Coba kalau lagi senang, usahanya lagi naik, wajahnya beda, Pak, awet muda gitu ya. Tapi kalau sudah nambruk gitu kan, turun ininya, usahanya, baru tuh muka juga agak sedikit ceper gitu ya. Nggak enak dilihat gitu. Nah itu hidup seperti itu. Jadi nggak ada kebahagiaan yang hakiki di dunia itu, nggak ada. Tapi bagi seorang mukmin, apa yang kita minta dalam doa, doanya doa sapu jagat kan, apa itu, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mintanya orang mukmin itu bukan kaya, bukan ini, bukan itu, tapi pengen diberi kemudahan, kebaikan di dunia, kebaikan sampai ke akhirat. Kalau sudah baik, bahasanya nilainya baik, ya tentu tempatnya juga baik. Nah, disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Bani Israel itu ditinggikan oleh Allah bukan berarti Bani Israel itu bangsa yang memang mulia dari dulunya, bukan. Tapi kemuliaan itu disebabkan kalau mereka mau menjalankan ketauhidan, menjalankan ibadah yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Sama seperti kita ini umat Islam, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, menjadi orang yang terbaik, maka jagalah ketauhidan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya. Kemudian ayat selanjutnya, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian, kata Allah, pada hari la tajzi, tidak ada seorang pun bisa menolong orang lain walaupun sedikit. Nah, Bapak Ibu, ini mutlak loh. Jadi pada hari itu, yakni hari kiamat tentunya, kata Allah tidak ada seorang pun yang bisa membantu orang lain walaupun sedikit. Berarti yang biasanya bantu-membantu yang paling sering siapa, Pak? Anak bantu bapak, bapak bantu ibu, ya. Terus suami bantu istri, istri bantu suami. Bantu-membantu dalam keluarga itu sesuatu yang sering terjadi di kehidupan dunia ini. Ada istilah bahasa Tangerangnya, anak caraka data sawala. Bahasa naon eta, Pak? Bahasa Jawa. Saya diajarin, Pak, ono coroko doto sowolo. Monggo botong semua, bener apa enggak itu, Pak? Kalau saya nggak begitulah. Kalau di Pandeglang nggak begitu. Anak caraka data sawala. Apa artinya anak caraka data sawala? Ini Pak, diseleweng-selewengin, bukan artinya, saya juga ngerti tuh. Jadi anak caraka data sawala, apaan tuh, kata saya. Ternyata Pak, kalau anaknya cilaka, bapaknya ke bawah, bawa, bener nggak itu? Makanya keluarga itu seperti itu.
Kalau anaknya celaka, maka yang pusing ke bawah-bawah riut, bapaknya ikut. Nah, kalau bapaknya celaka sama. Tambah lagi, buruk-buruk katanya papan jati. Wow, hade goreng we anak sorangan, bapak sorangan, pamajikan sorangan, kabeh tak. Ulah sok ngajojore cenah buruk-buruk papan jati. Eta jore-jore ge bikang sia cenah. Kita bikang sia jore-jore ge. Mangkana ulah sang ngajojore ke nu jore. Aduh, bahaya. Nah, artinya apa? Tolong menolong di keluarga itu, tutup menutupi, penyelamat atau menyelamatkan, saling menyelamatkan dalam keluarga itu sudah hal yang biasa di dalam keluarga itu. Tapi beda halnya ketika keluarga ini pada hari kiamat. Dijelaskan lagi sama Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzil sya'nu yughni. Kata Allah pada hari itu sama, yauman itu tuh pada hari kiamat, maka anak akan lari dari bapak ibunya. Bapak ibunya tidak akan kenal lagi sama anaknya. Teman sejawat, teman solmetan tiap hari ketemu, makan bareng, kerja bareng, apa bareng, semua bareng. Pas mati, gak bakalan yang namanya mereka seperti solmetan lagi. Jangankan di hari kiamat, Pak. Pae hiji bae nu hijina mau ilu pae. Coba nih Bapak Ibu, Bapak-bapak misalkan punya teman solmetan kerja, naik motor bareng, ini bareng, pas mati. Ayo atuh ilu pae, ya. Ya, jangankan ilu pae, Pak, suruh nungguin di kuburan aja, kelamaan juga pulang juga panas, ya. Nah, paling kuat berapa hari sih, Pak? Ya, itu juga kalau ada proyeknya ya, Pak. Ada nggak orang nungguin di kuburan sampai berbulan-bulan kecuali ada proyeknya? Kalau nggak ada proyeknya, mah malas amat gitu kan. Nah, disinilah. Jadi pada hari itu orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita waktu hidup, pada hari kiamat mereka pada lari masing-masing, sibuk dengan urusan masing-masing. Makanya kata Allah seakan-akan nih Bapak Ibu, hei Bani Israel, kalau kamu tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul tentang masalah ketauhidan, bagaimana kamu beribadah, bagaimana kamu berakhlak dan lain sebagainya, kalau kamu menyimpang dari ajaran tersebut, maka takutlah pada suatu hari di mana orang tuamu yang soleh, kakek moyangmu yang soleh itu tidak akan bisa menolongmu barang sedikit pun. Kalau begitu bagaimana? Siapa yang menolong? Usahanya masing-masing. Kullu nafsin bima tas'a. Setiap diri itu akan mendapatkan dari hasil ya usahanya sendiri. Kalau di dunia kita ini, Pak, rajin beribadah, lagi enak-enak tidur, demi menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bangun sholat subuh berjamaah. Waduh, itu lagi enak-enak tidur, Pak. Disisihkan semua rasa enak tidur. Bangun kita, walaupun sempoyongan. Biasanya, Pak, sholat subuh walaupun 2 rakaat itu dimulai dengan sempoyongan, Pak. Ada keserius urusan. Tapi kalau kita yakin betul akan menghadap Allah, itulah yang bisa menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan Allah, maka buat kita ini bangun sholat subuh. Tapi kalau nggak yakin ke situ, Pak, apalagi kayak orang munafik, bener nggak sih kalau orang sholat menang pahala? Waduh, nggak bakalan tuh bisa bangun, Pak. Ya, udah dipanggil dia apa? As-salatu khairum minan naum.
sholat itu naon belah di HP, tapi emang berhudang kita saking terkuatna, lebih baik tidur. Maka disitulah manusia itu terdiri dari ruh dengan jasad. Kalau jasad diciptakan dari tin, dari tanah, saripati tanah, itu biasanya pengen nempelnya ke tanah, namlek pengennya. Tapi kalau ruh pengennya ke atas, ingin meningkat, ingin baik itu ruh. Bapak Ibu, kalau biasa sholat subuh, kemudian Bapak Ibu dikuasai sama syaitan, nggak kuat sholat subuh, biasanya mimpi sholat subuh. Orangnya, rohnya doang yang sholat itu ya, hari badannya hees. Dia sholat sih, oh dia asa nama, orangnya mimpi. Nah, maka itu, kalau orang ngikutin jasad, maka cenderung menjadi orang rendah. Makanya jasad ini kan berubahnya terlihat, Pak. Waktu kecil lucu kan, kalau kita ngelihat bayi itu lucu ya, Pak. Oh, terus baru 1 tahun suruh ngomong bapak, emak, diajarin ngomong, orang belum waktunya diajarin tuh sama kita. Terus suruh jalan, kalau kita kan 2 tahun suruh jalan, lucu. Kalau anak udah jalan dikurung di dalam, kenapa? Takut jatuh, takut ini. Waktu belum jalan, anak suruh jalan. Nanti kalau udah gede, beda lagi kita. Anak yang main nggak boleh main. Sia ulin malu ajar balik. Baheula makan letik suruh jalan, suruh lempang. Hari geus pinter lempang, kita dimah bae eta jelema. Nah, jadi orang itu, Pak, antara jasad dengan ruh. Kalau jasad diciptakan dari tanah, maka pengennya kembali ke tanah. Kalau kita ngikutin jasad keinginannya, maka orang itu cenderung males. Pengennya males berat jubur, tahu berat jubur? Mau bangun sholat itu kayaknya berat nih. Nah, tapi kalau kita ngikutin ruh, kita mulia. Kecil, remaja, wah udah cakep tuh. Habis. Waduh, remaja cakep. Tapi kalau sudah 40 tahun, 50 tahun, Bapak udah ngerasain kan? Dulu mah ganteng nih Bapak nih. Tapi kalau sudah 40 ke atas, 50 tahun ke atas, aduh les. Pokoknya mah karasa ngorak kene Pak. Lamun nempo lawan jenis, komo masih ngorak. Pasti bapak-bapak iya memegangnya ini Pak. Begini, maksudnya apa? Sadar. Aduh, aing sekolot korengannya. Tapi ada orang itu ngesekolot tuh sadar-sadar. Lamun nempo teh kieu bae, aing masih bisa kosnya anak. Tapi yang sadar mah semakin tua semakin sadar, tangannya di atas, di dada, ala sadri waktu sholat. Supaya apa? Selalu megang dadanya. Sekolot aing teh sekolot gitu kan. Harus banyak sadar ya. Baik Bapak Ibu, jadi seperti itulah kita ini diingatkan pada hari di mana seseorang tidak bisa membantu orang lain karena sibuknya, bahkan tidak ada syafaat, bahkan tidak bisa dengan menebus dengan harta kita, walahum yungsarun. Pada hari itu tidak ada yang bisa mendapatkan pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, dan itu melalui salah satu wasilahnya adalah amal ibadah kita ketika kita masih hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita walaupun hanya bisa membahas 2 ayat 47 sampai 48 ini, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa mempersiapkan diri dengan amal soleh ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu, kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.